yaitu peningkatan kualitas infrastruktur. Nah, ini menarik. Kapuas Hulu ini kalau kita mau jujur memang infrastrukturnya cukup lumayan dibanding kabupaten yang lain. Cuman memang aksesnya kecamatan ini karena masih ada, kalau tidak salah saya, 1 kecamatan. Nah, tapi sebelum kita bicara ke sana, saya persilakan Pak Haji merencanakan apa untuk infrastruktur Kapuas Hulu ke depan jika Pak Haji terpilih sebagai Bupati Kapuas Hulu. Baik. Ini mungkin juga banyak yang bertanya, Pak, kenapa Haji Baiduri ini menempatkan dalam visi misinya infrastruktur ini di urutan ke-6? Ya kan gitu, Pak? Ya, Nah, mestinya kalau melihat tuntutan masyarakat kita, infrastruktur ini harus ditempatkan pada posisi yang teratas. Tadi saya katakan, ya, bahwasanya mental spiritual harus kita tanamkan. SDM masyarakat urutan kedua tadi harus seperti ini. Kemudian masyarakat harus sehat. Setelah sehat, bagaimana membuat masyarakat merasa nyaman, harmonis di dalam lingkungan kita. Insya Allah barang kita. Kalau ini sudah terjadi, Pak, dengan baik, ya, kemudian peningkatan ekonomi kita bagus, nah barulah kita merencanakan tentang masalah infrastruktur. Kenapa? Kaitannya, Pak. Tadi saya sampaikan di situ di poin 3 masalah SDM, Pak, ya. Poin 2 SDM. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi, kalau salah di poin 4 itu, Pak, ya. Poin 4 ya. Poin 4. Nah, kita lihat, Pak. Saya bicara dulu infrastruktur. Infrastruktur yang kita bangun ini, yang disebut infrastruktur, di situ ada jalan, ada jembatan, sumber daya air bersih, termasuk listrik dan sebagainya. Ya, Pak, itu namanya infrastruktur. Ini untuk penunjang dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 sampai kepada poin ini. Program saya kalau berkaitan dengan jalan, yang saya lihat utamakan dulu, jalan ini itu apa? Tujuannya kemana? Siapa yang lewat di jalan itu? Apa yang diangkut dari barang itu? Nah, bahasa yang diangkut ini tentu ada sesuatu yang diangkut. Barang, orang. Kalau kita berbicara tentang barang, tentu kita berbicara tentang perkebunan, ya, Pak, ya, pertanian, pertambangan, perikanan, ya, termasuk berkali-kali dengan hasil usaha. Nah, oleh karena itu, ya, untuk kita membangun jalan ini itu yang pertama. Kalau Bapak sampaikan tadi, ini kita sudah lebih baik dengan kabupaten lain. Memang benar, Pak. Kita orang Kapuas Hulu, bolehlah kita katakan bahwa kita masih ketinggalan. Kalau untuk infrastruktur, saya boleh katakan bahwa Kapuas Hulu nomor 1. Terus diakui. Semua kecamatan sudah bisa masuk. Kalau Bapak bilang tadi masih ada 1 di mana? Mbalu Hilir. Mbalu Hilir bukan tidak bisa, Pak. Ya, sedang dibangun. Nah, sedang. Itu sudah lama, Pak. Ya. Kalau orang mungkin nganggap baru tidak sudah. Mbalu Hilir itu dibangun sekitar tahun 76-77 sudah dibangun. Zamannya Pak Satik. Sudah dibangun. Tetapi tidak dilanjutkan pembangunan itu. Nah, kenapa? Adalah ekonomi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita sudah lebih baik. Hanya saja persoalan antar kecamatan sampai ke desa itu jadi persoalan memang, ya. Nah, kalau saya membangun ini tadi saya melihat apa yang lewat di situ, siapa lewat di situ, barang apa yang diangkut situ. Tetapi apapun itu semua yang disampaikan ini adalah untuk melayani kepentingan masyarakat kita yang ada. Itu konsep pembangunan. Jalan tani hanya sekedar tani, dengan jalan yang kita bangun barangkali untuk angkutan batu bara, itu beda kelasnya. Atau jalan hanya untuk fasilitas umum, lalu lintas orang saja, itu beda lagi, Pak. Nah, oleh karena itu konsep pembangunan infrastruktur harus kita melihat kepentingan apa yang di dalamnya, bagaimana mau kita bangun. Itu konsep awal. Dan semua konteks ini harus bersumber kepada yang pertama adalah kepentingan kita apa, kemaslahatan, sosial, ekonomi, ketahanan dan keamanan. Itu konsep. Saya kira itu, Pak. Ya. Pak Haji, ini kan fakta di lapangan, kita tidak bisa membantah bahwa Mbalu itu memang kecamatan satu-satunya yang belum bisa terakses jalan darat. Ya. Ini juga keresahan masyarakat di Mbalu, merasa sebagai salah satu kecamatan tertua. Ini mohon maaf, bukan saya tidak membicarakan kecamatan yang lain, karena ini soal infrastruktur jalan ini kan kebutuhan dasar.
karena pergerakan ekonomi segala macam. Jika Pak Haji terpilih, kira-kira mampu tidak Pak Haji ini menyelesaikan persoalan Palu sehingga minimal bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 sekarang? Gimana Pak Haji? Memang ini kasihan juga nih masyarakat Palu Pak Haji. Kalau untuk Kecamatan Balu itu sudah konsep awal saya, Pak. Ya. Kenapa? Kita jangan melihat di Balu itu, oh datarannya rendah. Iya, ya Pak ya. Jangan kita melihat dataran rendah, lalu kita tidak berpikir untuk membangun jalan ke sana. Sumber daya alam, ya, terutama di bidang perikanan Balu itu luar biasa. Ya. Ikan di Putus Ibau itu mungkin 3-40% ikan air tawar itu yang ada di beredar di Putus Ibau, di pasaran Putus Ibau itu datangnya dari Balu. Ya Pak ya. Kalau Balu itu dibangun jalan, saya yakin dan saya percaya pertama rentang waktunya pasti lebih singkat. Kemudian biayanya pasti lebih hemat. Oleh karena itu, ya, kita harus perhatikan Balu ini. Satu, barangkali prioritas saya bukan berarti kecamatan lain tidak saya perhatikan, bukan berarti jalan, jembatan, daerah lain tidak saya perhatikan atau saya tidak. Tetapi Balu harus menjadi prioritas saya. Kenapa saya bilang menjadi prioritas? Itu tadi. Dilihat dari ketahanan ekonomi perlu mereka jalankan. Karena rentang waktu yang jauh, biaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Balu ini juga Pak akan datang ini, bukan karena itu satu-satunya. Ini akan ada MTQ di sana Pak. Ya. Kemarin waktu kita MTQ di Bulut, pemerintah daerah berupaya membangun semaksimal mungkin, kejar bagaimana Bulut bisa jalan. Insya Allah kalau tidak salah tahun 2002 Pak MTQ di Balu. 2022 ya di Balu. Berarti siapa bupati nanti? Bukan bupati sekarang. Tentu bupati akan datang. Bupati akan datang siapa? Tentunya harapan kami adalah Baiduri dan Ibu Bupina. Ini harus jadi target Pak. Saya tidak mau kalah sama bupati kemarin. Kalau bupati kemarin bisa bangun Bulut, kenapa Balu tidak bisa dibangun? Alasan sama Pak. Kalau rawa sama, saya tahu Bulut bukan sedikit rawanya. Balu juga sama. Kenapa saya tidak bisa bangun? Balu tidak bisa dibangun. Insya Allah itu sudah menjadi tekad kami. Saya tidak mau. Kalau terus selesai urusan Balu, artinya semua kecamatan akses jalan darat, alhamdulillah semua terlayani. Pak Haji, untuk perencanaan Pak Haji ke depan terkait infrastruktur, ada tidak kawasan khusus yang akan menjadi prioritas Pak Haji, yang dimana tempat itu dibangun semacam proyek infrastruktur besar yang tentu berdampak pada ekonomi. Misal contoh sekarang Pak Haji, Semitau, Badau Pontianak sekarang kan tidak lewat Putus Ibau lagi, lewat Semitau. Pergerakan ekonomi di Semitau sudah luar biasa. Tapi jembatan menjadi persoalan. Apakah ada tidak sampai ke sana? Atau Pak Haji punya konsep yang seperti apa terkait infrastruktur yang spesial lah untuk Kapuas Hulu ke depan? Mbak, kalau cerita Bapak ada enggak yang menjadi prioritas jalan di Kapuas Hulu, jalan infrastruktur ya? Ya, betul. Kapuas Hulu. Kalau itu sudah lama Pak saya. Kenapa? Saya melihat Kapuas Hulu. Karena mungkin orang anggap, kok Haji Baiduri tidak jerak-jerak mau nyalon ini? Karena ada satu di situ. PR buat saya. Kenapa waktu saya menjadi DPRD Kabupaten DPRD Provinsi, saya betul-betulnya memperjuangkan maksimal. Ya, Kapuas Hulu harus ada pintu antar negara, gate antar negara. Alhamdulillah itu berhasil. Kebetulan letaknya di Badau. Saya itu meletakkan batu pertama mewakili dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa saya kentur seperti itu? Karena Kapuas Hulu ini akan bisa dipantau oleh dunia internasional kalau kita ada pintu antar negara. Yang kedua, harus punya terminal darat di Badau itu. Ya, apa sebut terminal? Panjang ceritanya Pak. Dan tidak hanya buat seperti ini, ya. Infrastruktur yang arah ke sana, akses ke sana harus kita bangun. Oleh karena itu Bapak, ya, jalan dari Putus Ibau Badau itu dulu belum ada statusnya. Begitu ditetapkan ke Badau sebagai pintu antar negara, keluar masuk antar negara, saya memperjuangkan status itu menjadi jalan negara. Putus Ibau Badau, boleh tanya pada bupati sebelumnya, ya, kemudian dinas yang terkait berkaitan itu. Nah, kemudian kita juga bagaimana memperjuangkan supaya akses
lebih dekat motong jalan Pak ya, Semitau sampai Badau. Itu jalan provinsi zaman saya Pak. Ya. Jalan provinsi. Tidak cukup itu. Saya usulkan kepada Kabupaten Kapuas Hulu, kebetulan Pak Tambul waktu itu, Pak, tidak cukup hanya itu. Ada pintu kita perbatasan antar kabupaten, itu Silat. Harus kita bangun. Caranya apa? Bangun jalan dari Silat sampai ke Badau. Aksesnya semua ke Badau. Apa sebab ke Badau? Badau jalur luar negeri. Ya, di situ pasti ada transaksi, ketahanan, ekonomi, masyarakat kita ada. Ya. Oleh karena itu, maka kita berupaya bagaimana kita memperjuangkan itu. Ya. Alhamdulillah Pak, dua-duanya sama sudah, tiga-tiganya semua sudah. Status jalan oke, sudah. Ya. Kemudian jalan Semitau, status provinsi, saya ikut di situ Pak perjuangkan. Nah, kemudian Silat sampai kepada juga sama, walaupun ini masih ada kendalanya. Ya. Semitau, Badau ada kendalanya Pak. Kemudian Silat, Badau ada kendalanya. Lalu apakah dibilang seperti itu? Ada pertanyaan tadi. Bagaimana? Itu kan perlu jembatan di Bilang Kapuas. Pak, sebelum saya mencalonkan diri, saya sudah ke sana arahnya. Saya sudah survei Pak. Karena Sintang Semitau ini harus dikembangkan. Cara mengembangkan Semitau ini membangunnya karena jalan akses nanti yang akan ramai orang Pak, lalu kita itu lewat Semitau. Apa alasan nanti saya ceritakan. Kalau pertanyaan tidak sana, saya tidak jawab Pak. Ya. Makanya harus dibangun jembatan. Jembatan penyeberangan. Itu saya Haji Baiduri sudah ada surveinya Pak. Udah ada survei untuk itu. Dan itu juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Tentang survei kami ini harus kita bangun. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Tentu kalau APBD Kapuas Hulu tidak mungkin terbangun itu. Nah, disinilah letak ya. Kalau Baiduri Haji Bupati, Baiduri akan memanfaatkan semua elemen yang ada samping Baiduri. Pertama, jumlah partai yang banyak. Ya, kemudian jumlah kursi DPR yang banyak. Dan dengan jumlah partai yang banyak, akses kita ya, artinya yang nyambut kita di pusat pasti banyak. Ya, dengan banyaknya partai, banyak anggota DPR, banyak menterinya, dan tidak menutup kemungkinan banyak akses kita untuk ke luar negeri. Insya Allah kalau Haji Baiduri akan berupaya bagaimana untuk membangun Kapuas Hulu, akan memanfaatkan channel-channel partai yang ada ya, untuk kita manfaatkan untuk membangun masyarakat Kapuas Hulu yang kita cintai. Oke Pak Haji, terakhir terkait infrastruktur ini Pak Haji mungkin bisa mengupas sedikit karena waktu kita terbatas terkait energi listrik, air bersih dan telekomunikasi. Yang berbagai tempat, berbagai macam di daerah yang belum ada seperti ini. Bagaimana kalau Pak Haji terpilih nanti terkait 3 hal ini? Ya. Baik, berkaitan dengan listrik pertama. Ya, berkaitan dengan listrik pertama. Itu ada 3 jalur yang mesti kita ini. Listrik kita menggunakan dengan BUMN itu PLN, listrik tenaga air, ya Pak, kemudian listrik tenaga surya. 3 solusinya, makanya jangan kita selalu mengatakan, oh susah kita ngurus listrik ini, karena urusan kita, listrik kita ini masih ketergantungan, karena kita nginduk ke Sanggau. Boleh, itu benar, tidak salah. Tetapi harus punya solusi-solusi lain kita. Berkaitan dengan masalah PLN, ada hal-hal tertentu, persyaratan yang harus kita penuhi. Pertama, kalau kita ingin membangun listrik satu tempat, itu harus layak jalan yang masuk, yang ada listrik Pak ya, itu kendaraan roda 4. Yang kedua, jembatan juga harus ada. Yang kedua, menyangkut masalah tiang listrik, aliran listrik, ya, yang bisa lewat situ itu harus bebas tanah. Yang kedua, berkaitan dengan sumber daya air. Ini saya potong-potong kata waktu Pak ya, sumber daya. Saya belum jadi bupati Pak. Hampir semua sungai yang ada di Kapuas Hulu, yang besar saya sudah datangi. Saya sudah uji coba, saya sudah teliti. Batang Nangarawon saya sudah ke sana Pak. Boyan Tanjung, Nangaboyan itu namanya Burung Kepala Bau, saya sudah pergi Pak. Kemudian di Batang Malau namanya Batang Semanggut itu namanya Batang Kebau, saya sudah pergi di sana Pak. Kemudian Silat, saya sudah pergi di sana Pak. Kemudian Batang Tekuai, Guru-Guru, saya sudah pergi. Untuk apa? Untuk cari potensi air untuk membangkit tenaga listrik di Kabupaten Kapuas Hulu. Kenapa? Karena listrik kita ini memang terasa kurang dan perlu untuk kita bangun. Tuh, berkaitan dengan listrik. Itu ada solusi-solusinya untuk kita cari dan sebagainya. Dan kebetulan berkaitan dengan sumber daya air, tadi saya sendiri sudah mencoba itu dan saya sudah teliti Pak. Tentang ada memang tempat-tempat potensi yang memang potensi bisa angkat. Yang belum saya pergi itu Ulu Kapuas.
di antara sungai yang berpotensi untuk PLTH. Nah, kemudian selain dari listrik tadi Air bersih dah. berkaitan dengan masalah air bersih, itu erat kaitannya. Nah, untuk air bersih itu tadi saya katakan, kita selalu berpikir air bersih kita harus ambil dari gunung. Ya, kalau umpamanya daerah Jongkong, gunung mana Pak Mulyani? Ya kan Pak ya? Nah, kan jauh Pak. Bukit nggak ada. Bukit nggak ada. Tapi harus kita berpikir bagaimana pengolahan air ada dua macam. Bisa kita ambil sungai, kalau memang sungai itu layak, kita menggunakan air tanah juga bisa. Dengan sistem apa? Ada dua macam, sistem pengeboran dan sistem olah. Itu ada sistemnya. Diolah sedemikian rupa, kita gunakan teknologi, jangan sulit apa Pak. Teknologi canggih sekarang, ya. Oh, alasan listrik tidak ada. Nah, kembali kepada cerita listrik tenaga surya. Dan alhamdulillah hasil upaya kita, lobby kita kemarin Pak, sebelum saya jadi bupati Pak. Ini saya ceritakan 2 tahun yang lalu saya sudah usulkan bagaimana listrik tenaga surya ini. Kalau kita mengharapkan APBD tidak mampu, mau tidak mau saya coba Aksi Channel, saya buat Pak, proposal saya kirim beberapa negara. Cina saya kirim, Australia saya kirim, Jepang saya kirim, Korea saya kirim. Alhamdulillah sudah dapat tanggapan. Untuk penambahan tenaga listrik. Ini uji coba. Padahal saya tidak pernah mengusulkan, tidak pernah sama sekali saya mengusulkan. Justru saya usulkan untuk tenaga surya itu daerah danau, daerah terpencil yang susah dijangkau untuk listrik. Itu sebelum calon. Belum jadi Pak, karena saya Pak prihatin terhadap Kapuas Hulu. Saya sayang masyarakat Kapuas Hulu. Saya ingin Kapuas Hulu terbangun dengan baik. Jadi kalau jadi bupati. Oh lebih lagi Pak. Kenapa? Saya tidak perlu ngusul, saya minta kepada bupati untuk rekomendasi karena memang saya yang jadi bupatinya kok Pak. Saya usulkan, kenapa tidak? Tentu usulan ini ada teknis-teknisnya yang perlu harus kita bekerjasama dengan baik, kita teliti dengan baik. Itu berkaitan dengan masalah. Terakhir Pak Haji, telekomunikasi. Nah, telekomunikasi, saya sudah ngomong dari jauh Pak. Begitu Menteri Pendidikan yang sekarang ini dilantik, siapa namanya? Nadiem Makarim. Dia bilang, dia kan ada program Pak. Nanti kita sekolah ini menggunakan telekomunikasi, ya, lewat internet dan sebagainya. Saya bilang waktu itu, saya ngomong sendiri sama kawan-kawan, ini masalah. Programnya bagus, dia istilah orang jalan duluan kendaraannya sementara orangnya masih ketinggal. Pikirannya sudah bagus ke depan, tetapi apa? Perasaan hati sudah ada belum? Dia hanya lihat Jakarta, Jawa, Sumatera mungkin. Tapi belum lihat bagaimana keadaan Kapuas Hulu. Sehingga pada saat kita kena musibah, pandemi ini, corona ini, kita tidak sekolah, anak-anak kita jadi gendala. Kenapa? Begitu buka kita sekolah lewat internet, yang lainnya man. Kapuas Hulu tidak bisa. Kenapa? Hampir 70% masyarakat Kapuas Hulu, pedalaman terutama Pak ya, itu pelayanan berkaitan dengan sinyal internet tidak tercover dengan baik. Itu kendalanya. Insya Allah kalau saya jadi bupati, program saya utama, ini saya ingat Pak, program utama yang pertama adalah saya akan bangun sarana dan prasarana berkaitan dengan masalah jalan dan air bersih, itu sudah pasti, termasuk PLN, juga berkaitan dengan masalah telekomunikasi. Dan kebetulan Pak, sebelum saya ditetapkan sebagai pasangan calon, saya ini kan daftar ke partai Pak. Kebetulan saya ke Nasdem. Sebelumnya saya tidak tahu Pak, kalau menterinya berasal dari Nasdem. Saya dibawa oleh beliau, ceritakan. Nah ini gimana Kapuas Hulu? Saya sampaikan ini persoalan. Saya bilang dengan menteri, saya kemudian menteri, tolong bantu saya. Kapuas Hulu hampir 70% daerah pedesaan tidak terlayani, tidak terlayani dengan fasilitas internet yang baik, sinyal. Oke, kalau begitu tolong data, kata beliau, mana tempatnya? Insya Allah. Kalau Pak Haji Baiduri jadi bupati, kami melihat usulan-usulan dari mana yang layak, mana yang pantas, mana yang bisa kami fasilitasi, insya Allah akan kami bangun untuk fasilitas telekomunikasi yang ada di Kabupaten Kapuas. Baik, mantap. Minum dulu, minum.